Alien, kamu ngapain sih? Gue Bubu. Kapten besar kalian. Lo udah gila ya? Li Fan dari klan Chang cepetan turun ke ladang kerja. Gue udah garap tanah lama banget. Gue kayaknya pindah dimensi nih. Halo Tuan Sistem, ada. Pindah dimensi tanpa bantuan. Ngapain bengong? Lo mau nyelakain kita ya? Musim dingin udah mau datang. Kalau klan Chang pada kelaparan, siapa yang bakal ngelindungin kita? Berdasarkan ingatan yang menyatu di otak gue, Grace adalah ras bawahan yang sangat spesial. Kekuatan tempur mereka hampir nol, tapi punya bakat rasial yang gila banget. Aduh. Kalau tahun ini gandum bercahaya nggak tumbuh lagi, para raksasa bakal kelaparan. Paling tanah ini nggak bisa digali sama sekali. Nggak bisa digali pun harus cari cara. Nggak ada makanan. Suku arus hitam bakal nginjek camp kita bulan depan. Kita mati. Orang-orang abu-abu kecil ini nggak bakal bertahan sehari pun. Pak Ling Babo bawa Li Fan ke sini. Dia nggak pura-pura sakit hari ini. Karena udah di sini, pergi ambil inti bintang aja. Paduan Seng. Hati-hati, barang ini nggak stabil banget. Tanam di tanah, langsung bakar. Bisa meledak sedalam apapun. Biar orang abu-abu kecil bisa menanam. Tunggu. Kalian mau pakai itu buat ngebom tanah? Emang kenapa? Kan nggak bisa dimakan. Walaupun batu tambang berbahaya ini suaranya lumayan kencang. Tapi emang bisa bikin tanah keras jadi sedikit lebih gembul. Hah? Energi yang terkandung di kristal ini pasti dahsyat banget. Ini sumber tenaga yang luar biasa. Terus penduduk asli alien ini malah pakainya kayak petasan. Parah banget, nggak menghargai barang bagus. Lepasin, jangan uji kesabaranku. Nggak boleh diledakin. Kalian mau ledakin semuanya juga. Tanah ini nggak bakal bisa ditanami apa-apa. Kenapa sih kalau tanahnya gembur, kita jadi bisa nanam sesuatu? Kita ini dewa bercocok tanam. Terus menurutmu gimana? Nunggu mati aja gitu? Sisa-sisa kristal setelah meledak ini, apakah bubuk berwarna putih dan terasa sedikit panas saat terkena air? Kok kamu tahu? Senyawa fosfor dan kalium kelas atas. Dengar, segera kumpulkan semua abu tanaman. Lalu kumpulkan sedikit bubuk putih. Kemudian campurkan dengan perbandingan 3:1. Dicampur buat apa? Bikin pupuk. Pupuk komposit inti bintang pamungkas yang bisa bikin hasil gandum melonjak 10 kali lipat. Pupuk komposit inti bintang pamungkas. Pupuk itu apa sih? Bisa dimakan nggak? Li Fan, aku nggak punya waktu buat ngeladenin kegilaanmu. Beri aku waktu 3 hari. Di tanah tandus ini buatlah sepetak kecil. Kalau 3 hari lagi nggak tumbuh, aku rela keluar dari suku. Hai Bab. Kamu ngeliatin dia, 3 hari lagi kalau nggak ada gerakan di ladang, langsung lempar dia keluar. Oke deh. Bab. Pergi ke pinggir sungai ambil air. Aduk rata pakai kayu. Bab. Semua sudah dipindahkan. Kau pikir kau adalah Putri Suiyu yang agung di mata kakak Cici. Kau hanyalah masalah. Kau telah menyinggungku. Coba tebak bagaimana dia akan membalas dendam padamu. Sekarang semua orang di suku berkata, kau Putri Han ini jauh lebih baik dariku. Mereka bilang kakak Gigi meninggalkanku. Sudah sepantasnya, baiklah. Hari ini aku akan melihat dengan baik. Kemampuan apa yang sebenarnya kau miliki? Lihat. Lihat apa? Aku ingin melihat bagaimana kau biasanya memikat kakak Sunji. Aku dan kakak Sunji adalah cinta sejati. Kamu pikir kamu ini siapa? Bahkan tidak mau mengizinkanku masuk. Pun tidak mau. Aku belum pernah mendengar tentang hal ini. Apa hubungannya denganku? Karena kamu begitu tidak tahu berterima kasih. Aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik. Dia ingin menjadi bawahan Jiki. Aku belum pernah mendengar tentang hal seperti ini. Bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan Jiki? Jelaskan. Simpan saja. Di perkemahan ini, siapa yang tidak tahu? 7 hari beneran? Di tanah yang kalian bilang mati ini, dalam 7 hari gue nggak cuma bikin bibit tumbuh, tapi juga bikin jadi ladang subur yang bisa dipanen. M7 hari panen. Tanaman yang masa panennya paling singkat di planet asing ini tetap butuh 3 bulan. Gimana kalau kamu nggak bisa?
Kalau aku nggak bisa, nggak perlu kalian bergerak. Suku Chang langsung pindah. Wilayah ini jadi milik kalian. Li Fan, kamu nggak berhak memutuskan untuk suku. Sekarang juga aku habisi kamu orang gila. Percaya aku sekali aja. Aku punya 10.000 cara buat bunuh mereka. Tapi bertani itu cara yang paling terhormat. Dalam 7 hari bahkan kalau aku dikubur di tanah pun nggak akan tumbuh makanan. Kamu udah bikin semua orang celaka. Oke, aku kasih kamu 7 hari. 7 hari dari sekarang saat matahari terbenam. Kalau aku nggak lihat ada makanan, aku akan urus kalian sendiri. Ayo suku kita pergi. Sebaiknya kamu benar-benar bisa melakukannya. Babu, tunggu. Ada pesan terakhir. Berapa banyak sisa bintang kristal itu? Sekitar 1 karung besar. Kenapa kamu tanya itu? Sekarang suhunya terlalu dingin. Tumbuhan tumbuh terlalu lambat. Panggil suku pelindung batu di sebelah sini. Untuk apa mereka? Mereka bodoh seperti batu. Cuma bisa menghancurkan barang. Nggak bisa melakukan pekerjaan pertanian yang detail sama sekali. Ya memang sengaja biar mereka hancurin barang. Aku mau bikin jalan bawah tanah. Pakai inti bintang buat pemanas lantai. Aku juga mau bikin rumah kaca yang luas. Li Fan, aku panggil mereka ke sini. Pemimpin suku Yan Jiazu Titan. Hati-hati. Otaknya cuma batu doang. Memang kamu si kepiting lembek dari sukumu itu. Bilang ada urusan besar mau dibahas tengah malam. Kalau bukan karena mukaling. Sudah dari tadi aku tepuk kamu sampai jadi tanah. Aku panggil kalian ke sini buat gali lubang. Gali lubang? Kamu suruh suku Yan Jiazu yang gagah ini ngaduk lumpur buatmu? Ini bukan urusanmu. Suku Yan Jiazu kami adalah prajurit sejati. Bukan kuli penggali lubang. Kalau kamu tidak bisa kasih penjelasan yang memuaskan, aku jamin kamu akan jadi bubur. Jangan emosi, aku tanya kamu. Kenapa suku Yan Jia kalian selalu paling banyak mati kedinginan dan kelaparan saat musim dingin tiba? Karena badan kita besar. Maka, nah gitu dong. Sekarang aku kasih pilihan. Bantu aku gali lubang. Aku jamin suku Yan Jia kalian dapat jatah makan sepanjang musim dingin. Lagi pula, malam ini juga kalian bisa rasain apa itu hangat. Cuma modal kamu. Jangan buang-buang waktu sama dia. Dia nggak ngerti. Otaknya cuma segede kenari. Makhluk kecil. Kamu cari mati? Titan, lihat. Mau ngapain kamu? Pinjam teko airmu sebentar. Mau ngapain kamu? Ini apa? Ini namanya tenaga uap. Kalian cuma bakal dengar suaranya doang kayak petasan. Sedangkan aku mengubah kekuatan destruktifnya menjadi tenaga stabil. Sekarang katakan padaku, kalian mau menggali? Menggali sedalam apa? Ini jelas hal paling bodoh yang pernah kulakukan seumur hidupku. Aku pemimpin klan batu karang yang terhormat. Malah harus menemanimu mencuri kulit burung. Koreksi, kita bukan mencuri. Kita cuma bantu dia membersihkan lapisan tanduknya. Jangan bersuara, dia keluar. Ya ampun. Selaput sayapnya nggak bisa ditebas. Cepat banget. Gimana cara nangkapnya? Menangkapnya terlalu kejam. Dan berdarah-darah begini nggak bakal lolos sensor. Aku orang yang paling baik hati. Kamu ngapain aja sih? Benda ini kan aktif di malam hari. Dan mengandalkan suara angin untuk menentukan posisi. Berarti pendengaran dan penglihatannya sangat sensitif terhadap rangsangan kuat kan? Iya, tapi tulang ini bisa ngapain? Titan, lihat genangan lumpur raksasa di bawah tebing itu? Yaitu kolam kotoran katak beracun, baunya minta ampun. Bagus, sebentar lagi kamu perlu menggunakan jurus pedang terkuatmu untuk melempar tulang ini ke arah depan monster raksasa itu. Dengan keras, cuma melempar tulang doang? Kamu pikir itu apa? Lempar aja, jangan banyak omong. Babu, giliranmu. Mau ngapain kamu? Aku nggak mau. Kamu bisa menyakiti Babu? Tenang, semuanya sudah terhitung. Babu panggil 2 kali. Tolong, tolong. Dia datang kapan lempar? Dengar perintahku. Sekarang lempar. Terus apa? Tutup mata, buka mulut. Tutup telinga. Bintang inti kilat bom kejut. Kena sempurna. Dia jatuh. Aku malah langsung habisin predator teratas. Turun, ambil item perang.
Si Li Fan gede banget. Dia tebal banget kulitnya. Pedangku mungkin gak mempan. Ngapain dibunuh? Gue bilang kita ini beradab. Gimana mau ngambil masa mau musyawarah sama dia? Ini udah masuk ke pengetahuan biologi dasar. Lihat aja pas musim gugur datang. Bahkan ular pun ganti kulit. Hewan berdarah dingin atau setengah dingin kayak gini. Sebelum ganti musim juga ganti lapisan tanduknya. Lapisan lama yang paling kuat buat bertahan musim dingin udah tumbuh di dalam. Lapisan luar yang lama bakal segera lepas. Jadi kita nggak nyakitin dia. Kita lagi bantuin dia mandiin. Titan tenaga lo merata ya. Jangan sampai robek. Ling cabut otot di bagian akarnya. Gerak cepet dikit. Efek bius mau habis. Babu jangan muntah lagi. Sini bantuin tahan lihat. Bau banget lebih bau dari pupuk. Beres kualitas top. Transmisi cahaya bagus banget. Sempurna sesuai. Apa yang kamu pikirkan? Aku adalah pembawa alam. Aku tarik kembali kata-kataku tadi. Kamu bukan orang yang tidak berguna. Kamu mungkin benar-benar harapan klan Chang. Jangan buru-buru memujaku. Membran sudah ada, panas bumi sudah ada. Pupuk sudah ada. Sekarang kita harus kembali membuat teknik dewa. Tunggu aku, kakiku tidak bisa dicabut. Tindakan Titan. Bawa orang untuk menopang membran ini. Paku sekelilingnya dengan paku besi hitam. Tidak boleh ada sedikit pun kebocoran udara. Babu bawa orang-orangmu untuk taburkan pupuk komposit inti bintang kepadaku. Sebelum fajar aku ingin melihat benih ditanam. Untuk panen raya, saudaraku serbu. Ruang boiler bawah tanah. Tingkatkan jumlah pelepasan inti bintang. Aku mau suhu ekstrim. Sudah cukup. Ini namanya efek rumah kaca. Dengan adanya suhu, dengan adanya inti bintang, dan katalis pupuk majemuk yang melimpah. Di bawah genetik tumbuhan unik di planet asing ini. Pemimpin, mari kita lihat para idiot itu. Apakah mereka sudah mulai makan tanah? Ini tidak mungkin. Cepat kembali laporkan ke pemimpin. Ayah, kau adalah ayah kandungku. Aku sudah bertani seumur hidupku. Belum pernah melihat gandum tumbuh begitu subur. Li Fan, kenapa terpesona oleh bakatku? Siap untuk mengabdi padaku. Jangan banyak bicara. Taring ganas tidak akan menunggu 7 hari. Mereka melihat ladang gandum ini. Pasti akan mengamuk. Paling lambat malam ini, pasukan utama suku pasang surut hitam akan keluar semua. Aku tahu, kau tahu, tapi masih santai saja. Bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan makan. Sekalian pamer kekuatan. Tapi untuk melindungi hasil kerja butuh kebenaran. Kebenaran, HMPH, oke. Kebenaran yang besar. Titan, panggil teman terkuatmu. Kita nggak gali lagi, kita pergi tempat besi. Tempat besi, suku Hei Chao suka nyerang malam ya? Malam ini gue kasih pelajaran buat mereka. Biar pada tahu kalau badan daging itu cuma lelucon bab. Maksudmu, ajakin teman-temanmu ke gudang angkut semua. Barang rongsokan sama sisa inti bintang yang ada. Keluar, gue mau bikin panah uap inti bintang pakai tangan sendiri. Ayah, ini semua barang rongsokan yang ayah minta. Cuma segini. Suku Chang kita kan mulai dari ngumpulin barang bekas, masa cuma segini? Ketebalan ini aja nggak bakal kuat buat uap bertekanan tinggi. Langsung meledak nanti. Syukurin aja ya, suku kita emang nggak jago peleburan. Ini juga hasil tukar ganti sama suku lain pakai gandum. Dulu, ayah mau pakai barang rongsokan ini buat melawan pasukan utama suku Hei Chao. Kenapa sama barang rongsokan? Selama hukum fisika masih ada, barang rongsokan juga bisa jadi kebenaran. Titan suruh dia ke sini buat kerja. Datang-datang buru-buru amat sih. Li Fan, aku kasih tahu dari awal ya. Nggak usah deh nyangkul tanah. Ngetempa besi juga kami nggak bisa. Ngerti nggak? Kayak raja. Sekumpulan orang buta huruf. Titan hantam sekuat tenaga ke bawah, ratakan. Yang aku mau ya kekuatan ini, babu. Bawa saudara alien abu-abumu itu. Hancurkan inti bintang jadi bubuk. Campur air jadi pasta. Ingat pakai air dingin. Cari tulang kaki binatang buas terkeras di gudang. Yang berongga. Semakin tebal semakin bagus. Kerok bagian dalamnya pakai pisau tulang. Kamu mau bikin senjata? Iya.
Cepat, cepat, cepat. Titan belum makan ya. Toleransinya terlalu besar. Apa itu toleransi? Artinya miring hantam lagi. Datang. Ayah, aku takut. Hahaha, 7 hari belum selesai. Aku udah nggak sabar mau ambil alih wilayahku. Habislah. Semuanya habis. Semuanya diam. Kuang ya, kamu nggak punya etika. Katanya 7 hari, ini baru malam ketiga. Hahaha, aturan. Orangku bilang padaku, kalian bikin tenda yang bisa nyala. Di dalamnya tumbuh gandum. Mau hasil panen? Oke, ambil sendiri. Tapi aku harus ingatkan kamu. Panen duluan itu ada harganya. Mati pun masih ngeyel. Prajurit Black Tide serbu. Cepat ikut aku. Dalam kamus mandor. Cuma ada lembur, nggak ada kabur. Titan nyalain listrik. Apa itu listrik? Cabut skringnya. Paham. Aduh, mataku. Matahari kok udah nongol? Pejamkan mata. Dengerin pakai kuping. Potong aja nih para pecundang. Pendengaran ide bagus, tembak. Tembak. Ini apaan? Waduh, hahaha, gila, keren banget. Terus isi ulang, jangan berhenti. Bantingannya mantap banget. Ini tidak mungkin. Tangkap raja dulu, nak, mati kau. Si bongsor. Zaman sudah berubah. Pergi sana. Bos, cepat mundur. Sudah menang? Kau adalah dewa perang. Saudaraku Li Fan, mulai hari ini, kau tunjuk Titan akan menghancurkan. HMPH, tenang saja, nanti ada yang bisa kau hancurkan. Kau benar-benar berhasil. Ku bilang orang beradab itu efisien. Ayo kita lihat kebun sayur kita. Bertarung itu cuma hiburan, membangun infrastruktur itu yang penting. Semua gandum sudah berbulir. Terima kasih kebun sayur, makasih pupuknya, makasih Tuan Li Fan. Gedean dia daripada lenganku. Dewa bertani. Terimalah hormat kami, udah buruan siap-siap panen. Panen raya sebentar lagi kelar. Mumpung di greenhouse suhunya lagi hangat. Hari ini kita bakal pilah biji panen pertama. Nanti malam ada pesta perayaan. Siap bro, ayo gerak. Aksi lo barusan. Aksi standar. Tapi sekarang belum waktunya ngerayain. Kita nemu hambatan proyek yang fatal. Hambatan, bukannya biji udah ditanam? Suku Black Tide juga udah diusir. Coba lihat penanda level air di bawah tanah. Sistem sirkulasi panas bumi dan lingkungan lembab tinggi di greenhouse. Butuh cadangan air yang super banyak. 2 sumur kering di Kam. Udah kering semalam. Sumber air terdekat itu Sungai Silver Moon 10 km jauhnya. Tapi di antaranya ada Black Rock Reef. Batu di sana lebih keras dari besi. Dulu harus muter buat ambil air. Pulang pergi bisa seharian. Ambil air masih primitif banget. Kita harus alirkan air Sungai Bulan Perak. Langsung ke perkemahan. Tarikan air 10 km. Bahkan harus melewati puncak batu hitam. Bahkan jika semua orang kelabu kelelahan, menggali selama 10 tahun pun tidak akan bisa menembus puncak batu hitam. Siapa bilang aku akan menggunakan orang kelabu untuk menggali? Tapi Titan dan yang lainnya meskipun kuat, mereka paling benci melakukan pekerjaan tanah yang rumit seperti ini. Sudah tidak puas karena harus menempa besi semalam. Bagaimana rencanamu membujuk mereka untuk menggali batu sejauh 10 km? Di dunia ini, tidak ada pekerja yang tidak bisa dibujuk. Jika ada, itu karena gajimu kurang. Babu kecilkan apinya sedikit. Ling setelah mengupas kulit gandum bercahaya itu, giling halus dengan batu penggiling lalu bawakan kemari. Li Fan lagi masak apa nih? Kok wangi banget sih?
Porsi pertama buat satria terhebat suku Chang. Hei bocah. Buatin gue juga dong satu panci. Mau ya? Hei rakyatku, kemarin bantu kamu perang. Makan gratis sekali nggak masalah dong. Bayaran makan semalam udah gue lunasin. Ini proyek baru hari ini. Kak Titan. Mau nggak nanti makan ini tiap hari? Dijamin kenyang nggak dibatasi. Kamu mau kita ngapain? Serbu markas suku Black Tide. Perkelahian itu nggak sopan. Aku mau kalian di sungai Silver Moon buat gue. Gali saluran air sepanjang 10 km. Tembus Black Rock Reef. Langsung alirkan air ke ruang ketelku. 10 km menembus pegunungan batu hitam. Kamu gila? Batu di puncak batu hitam namanya batu besi bintang. Benda itu lebih keras dari kayu besi hitam. Kau suruh kami menggali pakai tangan. Nggak sanggup deh. Awalnya kukira suku lapis baja adalah ras terkuat di benua ini. Nggak ngangka nggak bisa ngurusin beberapa batu doang. Sudahlah bab. Tanya suku pikiran roh atau suku corak api mau nggak ngerjain. Bubur daging ini kayaknya cuma bisa dibuang buat ngasih makan binatang panjang. Tahan dulu. Gali oke kan? Tapi aku bilang di depan ya. 10 km paling cepat sebulan. Nggak perlu sebulan. Sebelum matahari terbenam hari ini, aku mau lihat air mengalir ke Kam. Mustahil, benar-benar mustahil. Kiri-kiri. Melenceng 3 cm. Dasar jangkung, emang matamu nggak berfungsi ya? Diam kau tikus abu-abu. Sekali lagi kau panggil begitu ku masukin kau ke sini. Aduh, kau ngegali terlalu dangkal. Bos Li bilang, kedalamannya harus 2,5 meter. Kuambil semangkuk bubur dagingmu. Bubur daging. Berani kau. Kau benar-benar menganggap mereka itu semacam mesin bor terowongan? Ini namanya optimasi sumber daya. Suku batu punya kekuatan absolut, tapi kurang presisi dan arah. Orang abu-abu kecil memang lemah, tapi persepsi mereka terhadap tanah sangat tajam. Mereka terlahir sebagai surveyor terbaik. Ini namanya kombinasi lunak dan keras. Ada apa ini? Lapisan biji induk bintang besi batu terlalu keras. Sama sekali tidak bisa dihancurkan. Bahkan palu besi pun patah. Li Fan benar-benar tidak bisa menggali lagi. Ini adalah salah satu biji terkeras di langit-langit. Kekuatan biasa sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Habislah. Tidak ada bubur daging lagi. Sudah kubilang tidak bisa digali kan? Ini sama sekali bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh tenaga manusia. Bahkan jika naga bumi dari suku arus hitam datang, giginya pun akan patah. Kekuatan fisik tidak bisa menghancurkannya. Itu karena kalian tidak mengerti apa itu fisika sejati. Di ayah. Siapa yang menjaga Tungku di perkemahan sekarang? Orang abu-abu kecil dari tim 12 membakar dengan sangat. Segera kirim orang lari kembali. Keluarkan 10 buah dari boiler. Paduan seng suhu tinggi dalam keadaan terstimulasi. Bungkus dengan kulit binatang paling tebal. Bawa kemari secepat mungkin. Ayah, kau mau meledakkannya? Kekuatan permata tak berguna sama sekali, tak bisa meledakkan batuan bintang. Siapa bilang aku mau meledakkannya? Titan suruh orangmu bubar. Mundur 50 meter. Lempar ke bawah dinding batu itu. Berbaris rapi. Cuma batu gosong ini? Li Fan, kau sedang memasak batu? Sekarang, ling-ling air sungai perak bulan ada di balik dinding batu ini kan? Ya, tebalnya tidak sampai 2 meter. Tapi lapisan inilah yang tidak bisa kita tembus. Ini adalah dinding kristal galaksi. Bagaimana mungkin kau bisa menghancurkannya? Nggak perlu dihancurin. Kita biarin aja dia pecah sendiri. Mau ngapain lo? Lengan sama kakimu kecil gitu. Lihat baik-baik apa itu termodinamika. Serangan reduksi dimensi. Buka untukku. Mundur semua. Mengerti. Ya ampun.
Ini yang kamu sebut fisika. Fisika adalah aturan yang mengatur cara kerja dunia. Tanganmu berdarah. Luka ringan. Ganti dengan jalur kehidupan 10 km untung besar. Bos Li Air datang. 10 km sehari. Bubur dagingnya mana? HMPH cukup. Enak banget. Sistem pemanas bumi stabil. Sumber air melimpah. Produksi pupuk juga bisa mengimbangi. Kebun kaca bisa mulai ekspansi tahap kedua. Link, kamu nggak sadar? Jumlah alien abu-abu itu terbatas. Kekuatan fisik suku Yanjia juga ada batasnya. Kalau skala kebun diperluas jadi 10mu 100mu, mengandalkan babu untuk monster kecil 30 cm itu, mereka semua bakal mati kelelahan di ladang pun nggak bakal cukup nanamnya. Jadi maksudmu, tenaga medis mana? Ada pingsan? Lepasin aku masih bisa panen. Ayah, aku nggak kuat lagi. Hernia cakramku udah sampai. Bisa dilontarin kayak senjata lempar. Gandum di ladang tumbuh lebih cepat dari kita metikinnya. Tangan para saudara udah kasar sampai bisa bikin percikan api. Aduh. Hasil panen rumah kaca Li Fan benar-benar ajaib. Tapi Babu dan yang lain sudah mencapai batasnya. Para penjaga klan Chang juga turun tangan membantu. Tapi tetap saja tidak bisa dipanen semua. Kalau terus begini, belum dibunuh suku Black Tide, kita malah mati kelelahan sendiri. Murni mengandalkan tenaga manusia tidak akan pernah bisa melompat kelas. Semua anggota tim segera berhenti bekerja. Ayah berhenti bekerja, nanti gandumnya busuk di ladang. Mulai hari ini, batu dan sabit jelek di tangan kalian. Cangkul kayu jelek buang semuanya. Era mencari makan hanya dengan 2 kaki dan 2 tangan sudah berakhir. Kalau tidak pakai sabit, bagaimana kita memanen gandum? Pakai gigi menggigitnya? Pakai titan teknologi? Sudah kenyang? Dia baru saja minum panci sup daging kelima. Sedang berbaring di alun-alun mencerna makanan. Pergi ke alun-alun. Hari ini, aku akan tunjukkan sedikit kejutan industri berat buat klan Chang. Bangun hidup lagi. Kakak Li Fan, mau gali gunung mana lagi? Hari ini nggak gali gunung. Ikut aku ke lubang rongsokan di belakang suku. Ngapain ke tempat jelek ini? Itu karena kalian nggak ngerti barat. Ini apa? Ini dari suku besar di utara 100 tahun lalu. Terlunta-lunta dari utara. Perisai kereta perang. Terlalu berat, nggak kuat angkat. Jadi dibiarin aja di sini. Perisai kereta perang ini luar biasa. Ini hub roda super berat alami. Titan angkat 4 piring besi ini ke atas. Hati-hati jangan sampai rusak. Repot banget. Buat apa sih panci besi ini? Nggak bisa dimakan juga? Ini namanya roda. Bab cari beberapa sulur besi paling tebal. Dan paling lentur. Pinjam pedang kunomu sebentar. Masukkan bola besi ke lubangnya. Hantam kedua sisi sampai mati. Ya, pakai tenaga. Bab sulur besinya mana? Direndam minyak hewan untuk membuat sabuk penggerak. Li Fan, kamu mau bikin apa? Bikin yang berkaki 4, dia. Pergi ke saluran air nomor 2. Bongkar tungku bintang sungai cadangan itu untukku. Pindahkan ke rangka mobil ini. Di dalam tungku yang dibongkar itu ada permata. Kalau sampai meledak, bicara apa sih? Suruh pindah ya pindah. Mesin siap. Kura-kura besi ini bisa bantu kita memanen gandum. Ini bukan kura-kura besi. Ini namanya Changqi nomor 1. Traktor uap bintang sungai. Singkatnya mesin pemanen. Dia bahkan tidak punya kaki. Bagaimana dia bergerak kalian akan segera tahu. Para wanita dan pria, saksikan sejarah. Tambahkan air dan kristal inti bintang ke bab. Kenapa dia tidak bereaksi? Apakah rusak? Li Fan, turun sini. Tekanannya terlalu besar. Bangun.
Dia bergerak, dia bergerak. Hahaha. Lihat. Ini raungan industri. Titan buka pintu rumah kaca itu. Ini bagaimana mungkin? Keajaiban, ini keajaiban. Dewa besi. Dia tidak perlu makan dan tidak lelah. Petani pamungkas. Kau adalah dewa mesin. Aku Babu bersumpah untuk menjunjungmu sebagai dewa pertanian alien selamanya. Dewa mesin, dewa bertani, kekuatan semacam ini. Hanya 10 menit. 2 mu tanah. Orang-orang abu-abu itu butuh 3 hari 3 malam. Untuk memanen gandum yang melimpah. Tapi Li Fan menyelesaikan. Keren. Li Fan. Ada apa? Apa kamu terpesona oleh keindahan kasar mesin ini? Hei, kenapa bicara tapi tidak bertindak? Mulai hari ini. Kamu adalah tulang punggung pelancangku. Hal-hal di otakmu. Mulai sekarang, pedangku hanya akan terhunus untukmu. Sudah sepakat ya? Aku mandor ini. Akan menugaskanmu banyak pekerjaan kasar nanti. Hidup dewa mekanik. Hidup traktor. Kapten lihat ke sana. Pelancang membuat keributan sebesar ini. Aroma ini belum pernah tercium olehku. Aroma ini belum pernah tercium olehku. Dan aku mencium bau makanan. Makanan yang sangat banyak sampai bikin geram. Makanan adalah mata uang terkuat di musim dingin. Suku Chang tidak bisa menjaga begitu banyak barang bagus. Kembali dan laporkan ke Tetua Agung. Gawat-gawat. Traktornya meledak. Bukan meledak. Gudang berasnya yang meledak. Keempat gudang beras semuanya jebol. Sekarang di mana-mana ada gandum bercahaya. Titan mana? Bukankah dia disuruh bawa orang untuk makan? Kemarin dia makan 200 roti kukus sekaligus. Sekarang dia tergeletak di alun-alun memutar bola mata sambil muntah tepung putih. Saudara-saudara dari suku baju besi batu. Semuanya kekenyangan sampai tidak bisa jalan. Dewa pertanian kami, cepat pikirkan cara dong. Terlalu banyak makanan yang ditumpuk bersama akan berjamur. Akan menarik binatang bertanduk domba. Yang lebih merepotkan adalah, suku-suku di sekitar mungkin sudah mencium baunya. Bagus kalau mereka mencium baunya, meskipun suku arus hitam berhasil diusir. Tapi masih banyak yang kelaparan di alam liar. Semua orang kita sibuk bertani dan menempa besi. Kita tidak punya cukup pasukan untuk bertahan. Musim dingin yang panjang. Bertahan itu terlalu pasif. Ling, kamu tahu apa yang paling dibutuhkan saat industri berkembang sampai tahap tertentu? Apa? Bahan mentah. Kita mau bikin kereta api. Mau bikin kapal udara. Butuh barang-barang seperti biji tai baru dan batu Xuanhui. Di dasar gua bahkan tidak ada serpihannya. Tapi suku lain punya. Kamu mau menukarnya dengan makanan? Cari di mana? Tidak perlu cari. Mereka sudah datang sendiri. Kapten penjaga suku lapis baja batu ini benar-benar cuma pajangan. Penjaga dari suku Yan Jiazu ini benar-benar cuma pajangan. Jangan remehkan angin barat. Tetap waspada. Suku Chang lagi aneh banget. Dengar-dengar mereka bikin monster besi semburan api. Bahkan taring suku arus hitam aja kakinya patah. Orang-orang bodoh suku arus hitam yang otaknya cuma otot. Mana bisa dibandingin sama orang-orang bodoh dari klan arus gelap yang cuma mikir pakai otot. Mana bisa dibandingin sama klan angin kita. Semua jurus sakti di dunia. Cuma yang cepet yang menang. Asal udah dapet makanan, langsung kabur. Monster besi mereka yang berat itu nggak bakal bisa ngejar kita. Nggak usah banyak ngomong, cari gudang makanan. Kapten, aku nggak mimpi kan? Makanan sebanyak ini, jangan bengong, penuhin terus cabut. Siapa? Jangan tegang, tamu jauh. Kalian datang tengah malam, mau bongkar muatan di supermarketku. Nggak bayar di kasir gitu? Kamu Li Fan kan? Dengar-dengar kamu bikin senjata aneh ya? Tapi gimana pun juga, senjata kamu secanggih apapun, nggak bakal kena kita. Bro, sabar dulu. Biarin mereka lari sebentar. Aduh anjir. Ini apaan sih bangsat? Ada apa ini? Kakiku nyangkut gak bisa dicabut. Kenalin nih, getah pohon benang 1000 produk eksotis dari planet lain.
Ditambah bubuk inti bintang. Terus direbus. Alat perangkap tikus super kuat kelas industri. Ampuh buat ngelawan skill teleportasi yang aneh-aneh. Kamu curang, curang. Jalan bagi si curang adalah batu nisan bagi yang mulia. Mau bunuh mau siksa terserah. Suku angin pantang menyerah. Siapa bilang aku mau bunuh kalian? Bakat tipe lincah kelas atas kayak kalian. Membunuh itu pemborosan besar. Ini pemborosan sumber daya yang parah. Kamu memberiku makan apa? Enak nggak? Enak. Enak banget. Mau makan tiap hari? Makan terus. Kamu mau ngapain? Kami dari klan Feng Mai tidak akan pernah jadi budak. Ngawur, aku Li, selalu jadi pedagang jujur yang tak. Gue mau bikin kontrak kerja sama-sama kalian. Gue mau rekrut kalian. Kalian juga udah lihat kan? Gue udah miskin banget, cuma punya makanan doang. Tapi gue butuh barang lain. Barang apa tuh? Tembaga merah dari suku api. Dari dalam wilayah suku batu. Biji titanium bintang. Sama batu giok dari suku roh. Kalian kan larinya cepat, nggak perlu perang, nggak perlu taruhan nyawa. Kalian cuma perlu lakuin satu hal, nganterin pesanan. Nganterin pesanan apaan? Yaitu makanan gue. Pakai kecepatan kalian yang paling kencang. Buat dikirim ke suku lain. Ambilin mineral yang gue mau balik. Gue kasih gaji pokok plus komisi. Tiap nganter sekali, kalian bisa ambil 10% gandum sebagai upah. Pas hari raya, ada cuti dibayar plus asuransi dan dana pensiun. Kapten, 10%. Itu cukup buat suku kita makan setahun. Kamu beneran gak bunuh kita? Malah Datang. Kapten, lihat itu. Desain aerodinamis seperti ini bisa meminimalkan hambatan angin saat kalian berlari kencang. Lapisan terluar menggunakan tulang monster raksasa. Cangkang tahan guncangan yang dibuat dari tembaga merah. Bahkan jika kalian jatuh dari tebing, tas ini tidak akan rusak. Dan yang paling inti, sistem termostat inti bintang mikro. Tidak peduli di luar minus 50 derajat. Atau badai salju, cukup masukkan makanan. Saat dikirim ke tangan pelanggan, masih panas mendidih. Coba pakai. Nyaman banget. Ini belum selesai. Pakai ini. Mulai hari ini, kalian bukan lagi pengembara di alam liar. Kalian adalah profesi paling mulia di langit-langit. Kurir langit. Langit-langit. Betul. Kode nama Ksatria Kuning. Li Fan, warna bajumu terlalu mencolok nggak? Di alam liar gampang banget jadi sasaran binatang bertaring. Memang harus mencolok. Ini namanya identitas merek. Aku mau warna kuning ini. Jadi warna yang paling ditakuti di langit-langit. Lihat helm kuning. Langsung tahu dewa rezeki pengantar makanan datang. Siapapun yang berani mengganggu mereka berarti berhadapan denganku. Suku angin kencang. Siap melayani Tuan Li sepenuh hati. Gunung pedang lautan api misi pasti sampai. Hahaha. Kepala suku. Udah beneran gak ada makanan nih. Kalau terpaksa banget. Ayo kita rampok. Gak mungkin kita mati kelaparan. Hah, ada sesuatu yang bergerak cepat. Mendekat ke arah kita. Itu monster kuning. Siap-siap perang. Suku angin. Ngapain kalian kesini? Mau cari mati ya? Ngapain teriak-teriak gitu? Saya Li Zong dari suku langit. Datang buat ngasih kehangatan. Sampah suku langit. Ngasih kehangatan. Ini, apaan nih? Bubur daging bakpao. Kata Bos Li, ini sampel gratis, gratis. Enak. Enak banget. Masih ada? Ada dong. Kata Bos Li. Tukar pakai tembaga merah. Mau makan sebanyak apapun boleh. Plus gratis ongkir sampai rumah. Hujan badai tak menghalangi. Tembaga merah. Benda itu kan gak bisa dimakan. Tukar. Langsung tukar. Panggil orang. Pergi ambil tembaga merah di gudang. Keluarin semua. Bos Li emang dewa banget. Ternyata gak perlu perang. Biar orang mau ngasih apa yang kita mau. Bos Li Batu Xuan Hui udah datang.
Bos Lee, biji tembaga merah udah datang. Ada 10 gerobak penuh. Bos Lee, kaum Lingnian bilang, mereka mau tukar peta kekuatan mereka. Sama sekotak, mie instan. Makasih Tuan Babu. Kamu tukar roti kukus dengan seluruh langit bintang. Biji paling berharga. Jangan bikin aku kelihatan baik. Ini pertukaran yang sepadan. Mereka dapatkan kehangatan untuk bertahan hidup, sedangkan aku, apa yang kuinginkan? Dengan biji ini, apa rencanamu selanjutnya? Bikin traktor lagi? Traktor cuma mainan anak kecil. Aku mau bangun kota. Kota baja. Siap. Panglima keamananku. Proyek konstruksi selanjutnya bisa bikin kita mati kecapean. Pisau kecilku, sudah gak sabar nih. Kelenturan tembaga memang bagus, tapi kekerasannya kurang. Tambahkan sedikit bubuk titanium bintang. Untuk pengerasan mendalam kedua. Dengan mainan ini, belum lagi traktor. Saatnya makan enak. Hahaha, mie tulang beruang bertaring merah ala luar angkasa. Aku tidak lapar. Ini makanan. Ini kebahagiaan. Mau lagi? Li Jin, apa kamu dengar aku bicara? Ada masalah besar. Udah kenyang baru bisa dengerin cerita kan? Tenggorokan klan ular. Baru aja dapat info darurat. Kuang yang gak mati. Orang itu kuat banget ya. Makan perisai anti ledakan dari baju besi klan Xiaheku. Masih bisa napas juga. Dia nggak cuma nggak mati. Pakai urat tambang di wilayah klan Black Tide sebagai ganti. Gabung sama klan Blood Run di utara. Dan prajurit elit di barat. 10.000 orang. 10.000 orang. Kuang ya sendiri yang mimpin. Sampai 50 km. Besok malam bakal sampai di camp. Li Jin, kita nggak bisa nahan mereka. Klan Batu Titan. Sekuat apapun mereka, pasti bakal kehabisan tenaga sampai mati. Jadi selagi masih ada waktu, kau bawa Babu. Naik traktor duluan. Aku akan menahan mereka di belakang untuk memberimu waktu. Apa yang baru? Dalam kamusku Li Zuoren. Benar. Apa itu? Bukan membunuh semua musuh. Tapi membuat musuh berdiri di depan rumahmu, melihat gerbang rumahmu, bahkan tidak punya keberanian untuk mengetuk. Babu. Bangunin Titan buat gue, terus kabarin tuh para petugas gedung. Ngapain sih bangunin mereka malam-malam gini? Bilangin mereka lembur malam ini gaji 3 kali lipat. Gue mau sebelum terang benderang. Buat para cewek-cewek kuku tajam itu. Ngebangun tembok keputusasaan yang bahkan si Junsi nggak bisa lewatin. 10.000 kuku tajam bawa 10.000 orang kacau datang.
Kali ini Titan gue nggak bakal gila bareng lo. Walaupun gue terbuat dari batu, nggak bakal kuat. Kita nyari duit buat makan roti. Ini malah nyari mati. Gelombang hitam terlalu dangkal dan kejam. Semuanya diam. Mau lari kemana kalian? Di luar sana salju turun deras. Gue udah naikin suhu rumah kaca dan boiler gue. Kalian keluar sana bakal mati kedinginan. Dengerin, bukankah keluarga ingin merebut makanan? Kalau begitu aku akan tunjukkan padanya. Bahkan kalau kita mulai menebang pohon sekarang untuk membuat pagar seni. Waktu malam. Bukan jenis pagar yang kakinya bisa merusak sampah. Layak muncul di gambarku. Yang akan kita bangun adalah setinggi 10 meter. Tembok laut pemecah gelombang. Apa itu semen? Terlalu lama untuk dijelaskan. Kalian hanya perlu tahu, itu adalah lumpur lunak yang mengalir ke bawah. 10.000 kali lebih kuat dari batu. Bab. Bawa semua saudaramu ke kamp. Tambang batu kapur dan tambang tanah liat di belakang. Gali dengan gila-gilaan. Semua bahan yang digali kirim ke pabrik. Semua bahan yang datang kirim ke pabrik. Bawa saudara terkuatmu. Bawa saudara terkuatmu. Batu kapur dan tanah liat yang... Terus sisa pembakaran tungku semalam. Tapi pecah berkeping-keping. Hancur jadi bubuk tungku api mau kemana? Bubuk dimasukkan ke dalam tungku tinggi. Jaga suhu 1500 derajat biar terbakar. Tambahkan air dan aduk perlahan. 0 derajat kita bakal lemas. Masing-masing 10 bakpao daging. Ditambah 2 set pelindung lutut penghangat. Pekerjaan ini terlalu detail. Konsumsi kekuatan mental sangat besar. Masing-masing 1 kotak mie sapi bumbu merah. Tambah 1 telur. Dijamin menyelesaikan tugas. Nyamuk pun terbang melewatinya. Malam ini semua lembur sampai pagi. Tembok kota harus selesai sebelum fajar. Tembok kota harus selesai sebelum fajar. Demi impian. Demi hidup yang terang. Teruslah mengalir. Jangan berhenti isi semua celah sampai penuh. Hahaha. Pemimpin segera tiba di perkemahan suku ayah. Hehehe. Bagus sekali, Livan. Taring gila sudah sepakat. Semua orang dari suku ayah akan dibasmi. 3 keluarga kita akan membaginya rata. Tidak masalah serbu masuk, jangan sisakan siapapun. Serbu, hancurkan tulang mereka. Wenlai jurus ini, tutup mata dan terus maju. Nggak mungkin, aku nggak pernah punya ini. Apa-apaan ini? Kenapa kayu ini keras banget? Ada apa?
Di sini belum ada apa-apa. Gimana bisa tumbuh di malam hari? Nggak mungkin tumbuh begitu aja. Keajaiban ini keajaiban. Wah, bukannya ini si gigi taring yang nyari gara-gara. Kok nggak bilang-bilang dulu sih? Biar aku siapin cemilan buat kalian. Li Jin berani keluar duel sama kita nggak? Hahaha. Lihat tembok ini. Namanya tembok ratapan. Tebalnya 3 meter, tahan gempa 10 skala Richter. Biarin aja kalian gigit sampai hancur. Naik ke sini 10, mati aku. Ini nggak bisa dilawan. Kita mundur aja. Mundur, aku udah siapin ini lama banget. Udah banyak yang mati, kamu nyuruh aku mundur? Mati pun aku bakal lewatin ini. Kamu gila mau mati ya mati sendiri aja. Suku Jin mundur. Dengerin baik-baik, tunggu aja. Suku Heijao kami nggak akan pernah mundur. Kapan aja boleh nabrak tembok, nggak usah diantar. Gila banget sih. 10.000 orang ini bahkan nggak nyentuh pintunya udah kabur. Ah, ini namanya beda level. Kok kepikiran cara-cara aneh gini sih? Ini namanya ngomong baik-baik. 10.000 orang dipukul mundur. Sekarang kita bisa aman lewatin musim dingin kan? Heh, aman lewatin musim dingin. Ling. Tembok ini cuma buat mastiin kita punya bengkel yang aman. Ini baru permulaan. Pecah lagi, ini udah yang ke-43. Kak Li Fan, ini beneran nggak bisa disalahin aku. Aku udah pelan banget kok. Siapa sangka gampang banget pecahnya. Ini masalah gampang pecah atau enggak? Ini masalah presisi. Paham presisi nggak sih? Yang mau kita bikin, itu mesin pertanian komposit presisi tinggi. Bukan kapak batu buat kalian gelut. Presisi itu apa sih? Isian baru buat bapau ya? Ah, sudahlah. Kalian cuma cocok jadi tukang pasang tiang. Ayah, gawat. Traktornya mogok. Ada apa nih? Boilernya meledak. Nggak meledak, rodanya aja yang nggak muter. Kita lagi buka lahan tanah beku besi hitam di sebelah barat perkemahan. Tanahnya keras banget. Traktor baru masuk. Sasisnya langsung bunyi keras. Kenceng banget. Terus diam aja. Aku barusan lihat. Gigi transmisinya pada aus semua. Dibikin dari besi tua pakai tangan. Nggak kuat nahan torsi dari boiler inti bintang. Aku udah tahu batas pemrosesan kasar udah mentok. Murni bikin pakai tangan. Mau sampai kapan juga nggak bakal bisa bikin gearbox berat. Ya udah berhenti kerja aja. Lagian makanan sekarang udah cukup buat bertahun-tahun. Berhenti kerja, bercanda kali. Makanannya emang cukup. Tapi kita mau tanam kapas. Tanam sayuran alien. Aku mau di tanah beku ini. Bikin jaringan pertanian vertikal otomatis penuh. Tidak ada roda gigi presisi tinggi. Mesin penanam uap inti bintangku. Hanyalah secarik kertas bekas. Enak banget. Mie ini. Dibanding mie ini. Buah liar yang kita makan dulu itu kayak lumpur banget. Gimana nasib kita nanti, bos? Apa kita harus balik makan kulit kayu? Nggak mungkin. Mending gue mati kelaparan lompat dari tembok keluh. Daripada balik ke alam liar makan rumput. Asal Pak Li yang ngasih makan. Nyapuin kandang juga gue mau. Nggak perlu nyapuin kandang. Hehehe. Aduh Pak Li. Udah makan belum? Kami lagi muji masakan bapak lo. Udah deh, jangan menjilat. Ling Mo. Bakat suku Ling Nian kalian itu kekuatan Nian Li lemah. Kan? Iya benar. Meskipun kekuatan Nian Li kita nggak bisa mindahin batu segede Om Titan. Juga nggak bisa buat berantem. Tapi buat ngambang barang kecil. Ngontrol kawat buat bikin jaring sih oke.
Terus kalau gue suruh kalian pakai Nian Li buat ngontrol kikir besi ini gimana? Pakai Nian Li ngontrol kikir buat ngamplas apaan? Ngamplas besi. Gue mau kalian amplas roda gigi kasar itu. Sampai mulus kayak kulit cewek. Tiap kali amplas ketebalannya. Nggak boleh lebih dari 1/10 helai rambut. Bos Li. Anda bercanda ya? Kekuatan Nian Li kita itu buat ngerasain energi alam semesta. Kalian membuat kami menggunakan kekuatan suci ini. Pergi sana gosok besi tua. Apa kekuatan suci bisa dimakan? Ini adalah penghinaan terhadap keyakinan ras kami. Kami adalah ras Ling Nian yang mulia, bukan pandai besi. Babu. Siapkan alatnya. Baiklah ayah. Aturan saya selalu pertukaran yang setara. Tidak pernah memaksa. Gaji pokok. 3 kali makan mie daging sapi rebus setiap hari. Bonus kinerja tanpa batas. Setiap kali roda gigi presisi tinggi yang memenuhi syarat digiling. Hadiah sosis asap premium. Jika bekerja dengan baik, kami akan memberi Anda jaket bulu di akhir tahun. 1 kalimat. Kerja atau tidak. Emang diciptain buat ngukir roda gigi. Suka-suka kalian mau ngejek kita. Punya kesadaran juga ternyata. Ikut gue ke bengkel. Perhatiin skala ini namanya milimeter. Yang lebih kecil ini namanya mikron. 1 milimeter itu sama dengan 100 mikron. Presisi yang gue mau itu plus minus 2 mikron. Atau pukul 0/2 milimeter. Palutitan aja nggak bisa. Tangan kalian juga nggak bisa. Tapi kekuatan pikiran kalian nggak ada hambatan fisik. Nggak ada getaran otot. Bisa mencapai yang paling ekstrim. Kontrol mikroskopis. Rasanya kayak gini. Mesin CNC manusia super alami tanpa batas. Genius. Kayak CNC berjalan. Bos Li sosisku. Untuk semuanya. Bengkel penyesuaian kontrol numerik daging manusia resmi didirikan. Demi sosis. Aku tidak mau hidup lagi tidak ada pekerjaan di ladang. Ada apa lagi? Walaupun traktor itu rusak. Tapi sebelum rusak dia keren banget. Tanahnya langsung selesai dibajak. Airnya langsung selesai disiram. Sekarang ribuan hektar gandum di rumah kaca sudah dipanen semua. Kita bahkan gak punya kesempatan buat bantuin. Kita para alien abu-abu jadi pengangguran. Kita kehilangan arti bercocok tanam. Kita jadi orang gak berguna. Siapa bilang kalian pengangguran? Aku lagi butuh orang nih. Beneran, apa kita mau buka lahan lagi? Tanah beku di barat itu keras banget. Ayo kita gigitin sampai lunak. Gigitin tanah apaan? Mulai hari ini, kalian para alien abu-abu adalah Departemen Quality Control dari industri pertanian Chang. Departemen Quality Control itu apa sih? Gandum yang ditanam rasanya wangi nggak? Udah lihat kaum roh itu? Tugas kalian adalah pakai alat-alat ini buat ngukur roda gigi yang mereka bikin. Nggak boleh meleset sedikit pun. Aku bisa ngurus mereka. Aku bisa motong sosis. Ya di bengkel ini, Departemen Quality Control kalian itu kayak dewa kematian. Nggak ada komponen yang nggak lolos. Yang boleh masuk ke proses selanjutnya. Apalagi sampai dipasang di mesin pertanian gue. Tunjukin tuh kakak-kakak di bagian kice denger nggak? Pak Li ngasih kita misi suci. Dengar berangkat. Target, cari cacat. Hah? Nggak lolos. Ada chamfer 0,05 mm di pinggiran gigi ketiga. Nggak mulus. Kembali bikin ulang. Ngaco lu. Cacat sekecil itu nggak ngaruhin putaran gear sama sekali. Tikus abu-abu lu. Mau nipu sosis gue ya? Bikin ulang kalau beda 2 mikron. Kalau nggak sosis lu gue potong. Percaya nggak gue lempar pakai telekinesis? HMPH berani lu. Pak Li potong jatah mie sapi merah lu 3 hari. Hahaha. Adai balikin. Ergo kembali mengasah. Presisi industri dasar telah menjadi. Saatnya mengeluarkan jurus pamungkas. 3 hari ini kamu bayi sibuk terus. Sebenarnya lagi bikin apa sih? Meskipun Kuang Ya sudah mundur, dia terus berkeliaran di ngarai angin menderu di barat. Bahkan sering muncul di dekat sumber air kita. Kita harus memperluas produksi pertanian. Kita harus keluar dari rumah kaca. Tanah beku besi hitam di luar kekerasannya sebanding dengan batu. Traktor biasa akan langsung rusak giginya begitu masuk. Ini traktor, bukan ini namanya Changki 2. Penanam dan penabur gabungan berat Starcore. Kode nama, perobek bumi. Kamu yakin ini untuk menanam? Tentu saja rantainya untuk mengurangi tekanan pada tanah beku. Pisau rotari untuk menghancurkan batu paling keras. Wadah di belakang bisa memuat 3 ton.
pupuk komposit Starcore dan benih. Lewati saja, mengolah tanah memupuk menanam. Selesai dalam sekali jalan. Besok pagi, kita akan mengendarainya, membuka lahan di tanah beku besi hitam di barat. Di barat, tempat itu dekat lembah angin menderu. Bisa sewaktu-waktu ketemu patroli suku pasang surut. Ketemu aja. Gue nanam gak pernah lihat muka orang. Siapa berani ngalangin gue nanam? Gue jadiin pupuk aja sekalian dicangkul ke